Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melvi Izaidarina dari 1148 nomor absen 17 akan menjelaskan sistem koordinasi bagian kelenjar pankreas atau kelenjar Langerhans. Kelenjar pankreas atau disebut juga kelenjar Langerhans. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan yang merupakan fungsi eksokrin dan menghasilkan beberapa hormon yang merupakan fungsi endokrin. Pada pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya pembuluh darah, disebut pulau Langerhans. Penyusun pulau Langerhans disusun oleh 3 jenis sel. Yang pertama yaitu sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon. Glukagon berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga meningkatkan kadar gula dalam darah. Yang kedua yaitu sel beta yang mana menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengubah gula darah menjadi gula otot di hati sehingga mengurangi kadar gula dalam darah. Penyusun pulau Langerhans yang ketiga yaitu sel delta yang menghasilkan hormon somatostatin. Hormon somatostatin berfungsi untuk menghambat pelepasan hormon insulin dan glukagon saat tidak dibutuhkan. Berikut adalah ilustrasi persebaran sel alfa, sel beta, dan sel delta di pulau Langerhans. Selanjutnya yaitu pengaturan glukosa oleh hormon glukagon dan insulin dengan mekanisme rest and digest. Yang pertama, jika kadar gula darah rendah, maka glukagon merangsang hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa ke darah. Yang kedua, jika kadar gula darah tinggi, maka insulin akan merangsang sel hati dan sel lain untuk mengabsorpsi lebih banyak glukosa, lalu meningkatkan laju respirasi seluler dan merangsang sel lemak untuk mengubah glukosa menjadi lemak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Zikra dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 18 akan menjelaskan tentang kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau suprarenalis merupakan kelenjar yang terletak di atas ginjal dan berbentuk seperti topi. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks bagian luar dan medula. Kelenjar adrenal bagian korteks dipengaruhi oleh ACTH, jadi kelenjar hipofisis, dan menghasilkan hormon kortison berupa glukortikoid dan mineralokortikoid. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Hormon adrenalin dan noradrenalin adalah hormon yang bekerja secara antagonis. Keduanya berfungsi secara umum untuk mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh. Pengaturan glukosa oleh hormon adrenalin dan noradrenalin dilakukan dengan mekanisme fight or flight bersama hormon glukagon dan insulin. Selanjutnya saya akan membahas lebih dalam tentang korteks adrenal dan medula. Korteks adrenal memiliki hormon glukokortikoid yang organ targetnya adalah sel-sel tubuh dan tubulus ginjal yang memiliki fungsi mengatur metabolisme glukosa. Defisiensinya adalah lambatnya metabolisme glukosa penyakit Addison. Memiliki kelebihan cepatnya metabolisme glukosa sindrom Cushing. Selanjutnya ada hormon mineralokortikoid yang organ targetnya adalah tubulus ginjal yang berfungsi mengatur metabolisme mineral. Defisiensinya adalah reabsorpsi air dan mineral pada ginjal kurang, serta memiliki kelebihan untuk reabsorpsi air dan mineral pada ginjal berlebihan. Yang kedua, saya akan membahas tentang medula adrenal. Medula adrenal memiliki hormon adrenalin, yang organ targetnya adalah reseptor saraf simpatik,
yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mempersempit pembuluh darah. Yang kedua, mempersempit bronkiolus. Yang ketiga, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan. Yang keempat, mempercepat laju perubahan glikogen menjadi glukosa. Defisiensinya adalah pusing, penurunan berat badan, dan mudah kelelahan. Kelebihannya adalah naiknya kadar gula darah dan tekanan darah, serta jantung berdebar-debar. Selanjutnya, medula adrenal memiliki hormon noradrenalin, yang organ targetnya adalah reseptor saraf parasimpatik. Memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memperlebar pembuluh darah. Yang kedua, memperlebar bronkiolus. Yang ketiga, mengurangi denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernafasan. Yang terakhir, mempercepat laju perubahan glukosa menjadi glikogen. Defisiensinya adalah naiknya kadar gula darah dan tekanan darah, dan jantung berdebar-debar. Memiliki kelebihan pusing, penurunan berat badan, dan mudah kelelahan.